Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Nah, hari ini saudara kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Matius pasal yang ke-22. Injil Matius pasal 22 ini berisi tentang perumpamaan. Banyak sekali hal-hal yang disampaikan Yesus kepada para murid dan para pengikutnya bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga itu dijelaskan dengan perumpamaan-perumpamaan. Nah, hari ini kita belajar tentang perumpamaan perjamuan kawin. Lalu ada tentang membayar pajak. Mengapa harus membayar pajak? Mengapa harus membawa persembahan kepada Allah? Nah, tentunya ini bermakna bagi orang Yahudi bagaimana menghidupi di dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kebenaran, menikmati berkat-berkat Allah, dan tentunya sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, kisahnya seperti apa? Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Kami datang kepadamu, Allah yang besar, ya Yesus, ya Tuhan, Kau yang berdaulat atas hidup kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Kami mengasihi-Mu Yesus Tuhan. Yesus, Hanya bagimu, hanya padamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. segalanya Terima kasih ya Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. 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 Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Amin Tuhan. Ini pengakuan kami bahwa Yesus adalah domba Allah. Dia yang menebus dosa kami. Dia yang menyelamatkan hidup kami. Membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih atas hadirat-Mu. Dan kalau sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami Tuhan. Supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan. Dan kami imani
itu menjadi sebuah kebenaran yang menuntun hidup kami kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah, kita akan membaca sudah dari Matius pasal yang ke-22. Seperti saya katakan tadi, ini berisi tentang perumpamaan, lalu penegasan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Mesias, Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Nah, kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22 terlebih dahulu, saudara. Nanti kalau ada ayat yang bersinggungan dengan apa yang kita bahas, kita akan baca. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 22, Perjanjian Baru, halaman sekitar 43. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaan telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Namun orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, ada yang pergi dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Murkalah raja itu. Ia pun menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Karena itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, kawan, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Namun orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada pelayan-pelayannya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini perikop pertama, saudara, tentang perjamuan kawin. Yang kedua, tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan perkataannya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama para pendukung Herodes bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut terhadap penilaian orang. Sebab engkau tidak memandang muka. Katakanlah kepada kami, pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Namun Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Ia bertanya kepada mereka, gambar dan nama siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan nama kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah milik kaisar kepada kaisar dan milik Allah kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Nah saudara, kisah ini dilatar belakangi atas kebencian orang Yahudi dan tidak ada respon dari orang-orang Israel terhadap karya keselamatan yang ditawarkan kepada mereka. Makanya Yesus harus dengan jelas menjelaskan perumpamaan perjamuan kawin tadi, lalu menjawab pertanyaan jebakan yang diajukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, bagaimana respon Yesus dan bagaimana kita melihat peristiwa ini lewat kacamata kebenaran firman Allah?
Saya mulai dengan begini, saudara. Anugerah keselamatan itu yang datang dari Tuhan diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Tapi memang Allah memilih bangsa Israel secara khusus. Bukan berarti keselamatan hanya untuk mereka saja. Tetapi lewat merekalah nanti keselamatan diharapkan Tuhan menyebar ke seluruh muka bumi. Jadi intinya keselamatan itu diperuntukkan bagi siapa saja seluruh umat manusia di muka bumi ini. Namun yang terjadi, orang menolak dan mengabaikan anugerah ini, termasuk orang-orang Israel. Israel menolak Yesus karena mereka berharap Mesias yang datang itu membebaskan mereka dari cengkeraman Roma. Pada waktu Yesus ada di dunia, saudara, tinggal di wilayah Israel sana, dia memang orang Yahudi ya, itu Israel di bawah penindasan Roma. Dan orang Yahudi pengen bebas. Makanya mereka berharap Tuhan kirimkan Mesias supaya membebaskan kami dari cengkeraman Romawi. Tapi sebenarnya Yesus lahir ke dunia, datang ke dunia, ada di tengah-tengah kaum Yahudi. Mereka harusnya mengerti bahwa bukan hanya dilepaskan dari cengkeraman Roma, tapi lebih daripada itu, Yesus menawarkan anugerah keselamatan yang hakiki. Yaitu apa? Kerajaan surga yang akan mereka capai nanti. Sayang, mereka menolak. Nah, oleh sebab itu, Yesus lewat perumpamaan ini, perjamuan kawin anak domba atau perjamuan kawin anak raja, ya, itu disampaikan supaya apa? Supaya orang-orang Yahudi mengerti. Tadi yang kita baca adalah dikisahkan bahwa tamu undangan perjamuan itu menolak untuk hadir dengan berbagai macam alasan. Ada yang baru saja menikah, ya. Ada yang baru saja beli ladang ingin mencobanya. Dan yang lebih tragis lagi, mereka bukan hanya menolak tapi membunuh utusan-utusan yang membawa undangan tadi. Utusan raja dibunuh. Ya kalaplah raja, marah gitu. Menanggapi penolakan dan pembunuhan ini, raja menyuruh pasukannya untuk membinasakan kota-kota mereka. Ayat 7 tadi seperti itu. Saudara bisa bayangkan, diberi tawaran tentang pesta perjamuan kawin, diberikan tawaran tentang keselamatan, baik tubuh, jiwa, dan roh. Mereka menolak, dan bukannya menolak, mereka malah membunuh para utusan raja itu. Maka geramlah raja itu, marahlah raja itu. Dengan cara apa? Bukan hanya menegur, bukan hanya memarahi, tetapi membinasakan kota-kota mereka. Termasuk mereka yang menolak undangan perjamuan kawin itu. Nah, dari apa yang kita baca, saudara? Tamu-tamu undangan itu adalah Israel yang telah dipilih Allah. Israel yang memiliki hak istimewa menjadi bangsa pilihan. Namun justru menolak firman Allah. Justru mengabaikan tawaran Allah. Dengan cara apa? Mereka menolak para nabi yang diutus Tuhan. Jadi utusan-utusan Allah dalam perumpamaan ini adalah para nabi yang mengajar mereka, menegur mereka, membawa mereka pada jalan yang lurus. Tapi mereka menolaknya. Ada Nabi Elia, Elisa, ya, ada Nabi Habakuk, ada Nabi Yesaya, ada Nabi Yeremia, ditolak semuanya. Padahal itu semua utusan Tuhan. Nah, ketika Tuhan marah, Tuhan menjatuhkan hukuman. Penghukuman itu yang datang dari raja menggambarkan konsekuensi yang akan diterima atas penolakan bangsa Israel terhadap undangan sang raja, terhadap tawaran Allah, supaya mereka menjadi bangsa yang diselamatkan, lalu mereka menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Murkalah Tuhan atas penolakan undangan yang diberikan. Oleh sebab itu, sang pembuat pesta tadi, yaitu Tuhan yang membuat pesta tadi, memerintahkan kepada para utusannya, sekarang pergi ke persimpangan jalan.
undang siapa saja. Yang kalian temui, undang. Karena pesta harus meriah dan penuh. Gitu. Jadi penolakan Israel itu membuat undangan berlaku bagi siapa saja. Karena Israel menolak. Gitu. Bukan berarti Allah ingin Israel menolak, bukan. Tetapi ketika Israel menolak, Allah akan pakai siapa saja untuk menegur bangsa pilihan ini. Lalu apa yang terjadi, saudara? Para pembawa undang itu datang ke tempat-tempat keramaian. Siapa saja diundang. Udah gak pakai ketentuan-ketentuan lain. Yang dengar amanat raja silahkan datang. Betul, saudara. Mereka datang semuanya. Berbondong-bondong. Pesta meriah dan penuh. Lalu pemilik pesta atau pemilik rumah itu keluar untuk menjumpai para tamu undangan. Dilihatlah, ada beberapa orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Apa yang terjadi? Mereka ditegur oleh sang tuan rumah, sang raja itu. Mengapa kamu gak memakai pakaian pesta? Lalu yang ditegur itu diam saja. Kata diam saja artinya memang tidak ada alasan untuk membenarkan dirinya. Apa yang terjadi? Sepertinya pemilik rumah itu kejam sekali. Kepada para pengerja yang ada di situ, usir dia, campakkan dia. Tidak boleh ikut dalam pesta ini. Kok seakan-akan kejamnya? Paradok dengan apa? Dengan pesta yang diperlukan siapa saja. Tapi kenapa ditolak? Kenapa dibuang? Kenapa diusir? Karena mereka tidak mengenakan pakaian pesta. Artinya begini, sekalipun undangan keselamatan itu diperuntukkan kepada siapa saja, tetapi Tuhan minta ini dihormati. Ini bukan barang remeh-temeh. Ini bukan murahan. Keselamatan itu memang anugerah tanpa perjuangan manusia. Tetapi jangan kau anggap remeh. Jangan kau anggap enteng. Orang harus menjaganya. Orang harus betul-betul memagari keselamatan ini supaya tidak menjadi barang murahan. Makanya pelajaran hari ini adalah ketika kita sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus, mari jaga. Jangan dianggap remeh, jangan ditelantarkan. Jangan sampai kita mengecewakan yang mengundang kita untuk terima keselamatan, yaitu Tuhan. Makanya menjaga keselamatan itu penting. Ini menangkal pengajaran-pengajaran sesat tentang hyper grace. Sekali selamat tetap selamat. Ini tidak. Sebab sekalipun mereka sudah ada di ruangan pesta, seolah-olah sudah mendapatkan anugerah keselamatan kekal. Tapi ketika didapati tidak pakai pakaian pesta, menjaga hidupnya tetap kudus, benar, layak, diusir. Ternyata saudara, nama yang tercatat dalam kitab kehidupan itu bisa dicoret kalau meremehkan, bahkan memandang enteng, memandang ringan karya keselamatan itu. Makanya pujian kita tadi ya, mengagungkan Yesus. Mengakui bahwa Yesus adalah segala-galanya buat kita. Itu cara kita menjaga pakaian pesta. Itu cara kita memagari keselamatan dengan hal-hal yang sifatnya sungguh-sungguh. Hidup benar, berkenan kepada Allah, sang empunya tempat pesta itu. Supaya apa? Kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Jadi pelajaran perikop pertama adalah orang Yahudi menolak karya keselamatan. Sehingga mereka tidak ikut di dalam pesta tuan rumah atau raja yang diadakan dengan luar biasa itu. Namun demikian mereka yang datang atas anugerah, mereka tidak menjaga kudusan, diusir. Hanya yang menghargai karya keselamatan Yesuslah yang tetap tinggal di dalam suasana kerajaan Allah, yaitu pesta yang Tuhan berikan. Nah, ini perikop yang pertama, saudara. Lalu ada perikop yang kedua tentang membayar pajak. Saudara tahu, orang Yahudi, orang Farisi udah tahu persis sebenarnya bahwa kepada kaisar harus bayar pajak. Tetapi
Karena yang diingini orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat itu supaya Yesus kepleset dengan perkataannya, lalu ada jalan untuk menghukum dan mendakwa dia, maka diajukanlah pertanyaan yang sifatnya menjebak. Pertanyaan ini silih berganti diajukan kepada Yesus. Kalau kita teliti dengan baik. Selesai tanya ini, dijawab Yesus seperti ini, mereka udah gak bisa berkelit lagi. Tanya yang ini, Yesus jawab ini, gak bisa lagi. Mereka menghindar. Sampailah pada pertanyaan membayar pajak. Nah, pertanyaan yang diajukan para pemuka agama Yahudi ini dijawab oleh Yesus dengan pertanyaan juga. Artinya begini, kepada siapa kita membayar Kaisar? Ambil 1 keping uang. Ada gambar dan tulisan siapa itu? Pertanyaan Yesus itu. Dijawab mereka, oh ada gambar Kaisar dan tulisan Kaisar. Ya, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi haknya. Dan berikan kepada Allah apa yang seharusnya kita berikan. Karena itu milik Allah. Saudara, orang Farisi ini bersekutu dengan orang-orang Herodian. Ya, ini sebenarnya yang nggak akan bisa ketemu, saudara. Orang Farisi sebenarnya nggak bergaul dengan orang Herodian. Siapa orang Herodian? Orang Herodian itu meminta supaya keturunan Herodes, termasuk orang-orang yang Herodes lalu pemimpin kekaisaran di Israel, memimpin terus. Jadi urusan Herodian itu adalah tentang kedudukan sebagai pemimpin, yaitu pemimpin kerajaan. Sementara orang Farisi urusannya agamawi. Jadi antara agamawi dan orang-orang yang sifatnya kenegaraan sebenarnya gak akur. Tetapi demi menjatuhkan Yesus, mereka akur. Saudara bisa bayangkan itu. Orang Farisi pada dasarnya tidak akan bergaul dengan orang Herodian. Orang-orang yang dekat dengan Herodes. Tetapi mereka sepakat akur hanya untuk menjatuhkan Yesus. Herodian itu pro pemerintah. Orang-orang Farisi pro rakyat. Pro pembangunan bait suci, termasuk ibadah-ibadahnya. Tetapi mereka sekalipun pada dasarnya tidak bersekutu, namun pada saat itu mereka akur hanya untuk menjatuhkan Yesus. Demi menjatuhkan Yesus, mereka bersekongkol dengan pertanyaan yang menjebak itu. Saudara mengerti sekarang? Dalam setiap kisah yang diungkapkan oleh Yesus, ada pertanyaan yang sifatnya betul-betul belum tahu, tidak mengerti, belum ngeh, belum paham. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari mulut-mulut orang yang ingin menjebak. Tapi luar biasa Yesus. Jawaban Yesus membuat mereka tidak dapat berkelit dan tidak dapat tempat untuk bertanya lagi. Mingkem mereka, saudara. Waktu dikatakan beri kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan. Dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Gak bisa lagi. Karena harapan orang Farisi dan orang Herodian tadi, Yesus akan menjawab semua harta berikan kepada Allah. Mereka berharap seperti itu, saudara. Kalau Yesus menjawab semua harta berikan kepada Allah, maka mereka akan teriak, kalau begitu kamu tidak sepakat dengan Kaisar. Kamu tidak sepaham dengan Kaisar. Itu jadi celah untuk menghukum Yesus. Kalau Yesus bilang, semua milik kita dipakai untuk bayar pajak kepada Kaisar, maka orang Farisi akan berkata, kamu tidak tahu agama, kamu gak ngerti hukum Taurat, kamu bukan anak Allah. Bisa bayangkan itu? Tapi luar biasa. Yesus adalah Tuhan yang pada saat diuji karena dijebak, saudara, jawaban ilahi muncul. Sehingga manusia sehebat apapun tidak mampu mendebatnya, tidak mampu menyalahkannya. Karena hikmat yang daripada Allah itu turun kepada Yesus, disampaikan kepada manusia. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ada hal-hal yang sifatnya kita tidak mengerti, pengen ngerti,
itu bagus. Pengen diajar, itu bagus. Tapi jangan sampai kalau ada misalnya ada persekutuan, lalu pertanyaan kita hanya ingin menjebak saja. Itu sama saja dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Hanya mencari supaya celah itu menjatuhkan hamba Tuhan. Hati-hati saudara, jangan sampai terjadi. Nah ini dijelaskan oleh Yesus. Nah orang Saduki saudara, itu berbeda dengan orang Farisi. Kalau orang Farisi itu lebih pro rakyat, walaupun dia juga melayani di bait suci. Tetapi kalau orang Saduki, dia betul-betul derajatnya lebih tinggi dari Farisi. Dia melulu ikuti 5 Taurat Musa dan bait suci. Mereka tidak percaya pada hal kebangkitan. Ya. Nah, ketika orang Farisi sudah tidak bisa menjatuhkan Yesus, maka yang maju orang Saduki. Di ayat 24 sampai 28 saudara. Ya, ini tentang pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Gitu. Ditanyakan itu. Padahal orang Saduki itu nggak percaya kebangkitan. Tapi mengapa mereka bertanya kepada Yesus tentang kebangkitan? Motivasinya sama dengan orang Farisi. Ingin menjatuhkan Yesus. Pertanyaan mereka mengenai siapa yang akan menjadi suami dari hari yang ketika di dunia ini seorang perempuan punya suami mati, lalu ganti suami lagi, lalu mati lagi suaminya, silih berganti seperti itu. Nah nanti pada waktu dia naik ke surga, siapa yang menjadi suaminya? Itu kan sebenarnya pertanyaan jebakan. Bukan sedang mencari jawaban kebenaran, tetapi jebakan yang membuat Yesus nanti secara teologis bisa disalahkan. Tetapi lihat, Yesus menjawab dengan tegas lewat firman Allah bahwa manusia nanti ketika ada dalam kerajaan surga tidak ada kawin mengawinkan. Dalam masa-masa kebangkitan tidak ada orang itu memuaskan hawa nafsu kedagingannya. Alkitab menafsirkan bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang penuh dengan kemuliaan. Kedagingan tidak ada di situ, tapi tubuh kemuliaan. Jadi toh misalnya dia mati sebagai janda, tidak berarti di sana dapat suami lagi. Statusnya siapa suaminya? Tidak. Kita berbeda pemahaman firman dan iman kita dengan agama-agama lain. Agama lain berkata nanti di sana ada bidadari, ya, di sana ada pemuasan nafsu duniawi dan kedagingannya. Kita tidak. Kita pakai tubuh kemuliaan. Jadi pertanyaan orang Saduki, pertanyaan orang Farisi yang sekongkol dengan orang Herodian tadi hanya ingin menjebak Yesus supaya Yesus terpeleset dengan jawabannya. Tapi lihat, Yesus tidak pernah gagal dan terpeleset. Nah, pelajaran apa yang dapat kita terima, saudara? Lihat ya, iblis dengan pakai macam cara apapun ingin menjebak kita. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan juru selamat. Dia manusia biasa sama seperti kita. Buat apa kamu mengagungkannya? Toh kamu sakit, minta kesembuhan, gak disembuhkan? Toh kamu menderita, kamu miskin, kamu berdoa dan gak dapat kekayaan? Mana Tuhan ketuhanan Yesus? Mana keilahan Yesus? Kadang saudara, pertanyaan seperti itu datangnya dari orang-orang yang punya mental seperti orang Farisi, orang Saduki, dan orang Herodian. Hanya ingin menjebak dan ingin membuat kita jatuh iman kita. Oh iya ya, kata orang itu, Yesus gak bisa menjawab doaku. Yesus gak bisa menyembuhkan sakit penyakitku. Akhirnya yang dinantikan jawaban seperti itu. Tapi sekali lagi, pelajaran hari ini. Sekali stop Yesus. Yesus sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kepadanya lah kita berharap dan bergantung penuh. Supaya kalau ada si pendakwa, si pencoba, orang-orang yang mentalitas seperti Farisi, Sadukian, Herodian itu, kalau diperhadapkan kepada kita, kita sanggup untuk menjawabnya. Lewat apa? Firman Allah. Dengan demikian, saudara saya terselamatkan dari jebakan-jebakan iblis yang hanya ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberikan hidup di dalam
kelimpahan, dan kekekalan. Dan itulah Matius pasal 22. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami melihat bagaimana hikmat Yesus yang luar biasa untuk mengalahkan pengetahuan-pengetahuan orang Farisi, orang Saduki, dan orang-orang Herodian. Mereka sepakat untuk mencari celah menjatuhkan Yesus, tapi tidak pernah sanggup dan mampu. Sebab Yesus dikuasai oleh Roh Allah. Yesus dikuasai oleh firman, sang firman itu sendiri. Sebab Yesus adalah sang firman itu sendiri. Pelajaran buat kami ya Tuhan. Kalau kami sedang diincar oleh iblis, manusia-manusia yang punya karakter seperti orang Farisi, orang Saduki, orang Herodian, kami tahu sekarang firman Allah menjadi senjata yang ampuh untuk mengalahkannya. Oleh sebab itu, kami berjanji untuk tetap setia membaca firman Allah, belajar Bible study seperti ini, supaya kami memiliki peluru yang kuat untuk mengalahkan tipu muslihat iblis, yaitu lewat firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.